Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat nantinya bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di pagi hari ini sebelumnya Bapak absen dulu ya. Untuk hari ini apakah ada yang izin atau sakit atau pergi ke luar kota atau kemana, atau bahkan masuk semua? Masuk semua ya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai listrik statis, yaitu pada bab 4. Kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup ya pada bab 3. Nah, karena bab 3 selesai, kita masuk ke bab 4, yaitu mengenai listrik statis ya. Nah, kemarin kan kita mempelajari mengenai pelajaran biologi ya. Sekarang kita ke pelajaran fisikanya ya. Jadi perlu kalian tahu itu di SMP itu IPA itu ya namanya IPA terpadu. Jadi IPA terpadu itu gabungan dari fisika, kimia, dan biologi ya. Kalian dalam satu semester pasti akan dapat pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Nah ya, nanti beda lagi kalau di tingkat SMA. Kan sekarang kan kalian masih tingkat SMP. Jadi yang kalian pelajari itu semuanya, cuma masih dasar-dasar saja. Kalau nanti di SMA itu ke jurusannya. Jadi fisika, kimia, biologi itu terpisah, jadi sendiri. Jadi fisika sendiri, kimia sendiri, dan biologi sendiri ya. Paham ya? Jadi kan sekarang kalian masih tingkat SMP, jadi kalian ya ini IPA terpadu. Cuma bahas semuanya, cuma masih dasar-dasar saja. Kalau nanti sudah SMA ya, kalian masuk ke jurusan ini sendiri-sendiri. Biologi sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri. Paham ya? Paham ya? Nah, langsung saja. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama itu menganalisis gejala konsep listrik statis sebanyak 2 jenis gejala listrik statis. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering. Kemudian menganalisis peristiwa interaksi antara dua muatan listrik sebanyak 2 jenis interaksi muatan listrik ya. Dan menganalisis jenis-jenis muatan listrik sebanyak 2 jenis muatan. Dan yang terakhir, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop ya. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah yang dimaksud dengan model atom itu? Kemudian apa sih yang menyebabkan elektron itu mengalir? Nah, nanti lebih jelasnya dan supaya kalian lebih paham lagi, nanti Bapak akan tayangkan materi mengenai listrik statis ya. Oke, lanjut. Listrik statis. Nah, listrik statis itu artinya listrik tidak mengalir ya, karena statis itu sendiri pengertiannya adalah diam.
Kan ada dua, listrik statis dan listrik dinamis. Kalau statis itu artinya diam, kalau dinamis itu artinya bergerak atau mengalir. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada video mengenai percobaan listrik statis yang sederhana. Ya. Atau langsung saja kalian simak video berikut. Nah, di dalam video tersebut itu alatnya itu ada penggaris, potongan kecil-kecil kertas, dan di sebelahnya itu ada buku. Nah, ulamanya itu keduanya itu maksudnya sama, netral ya. Jadi dikatkan ke kertasnya itu ditarik kertasnya ya. Nah, kemudian penggarisnya itu digosokkan ke buku itu atau kertasnya itu ya. Nah, itu digosokkan beberapa saat. Nah, nanti itu muatan dalam penggarisnya itu sudah tidak netral lagi. Jadi muatannya di dalam penggaris itu nanti muatannya itu negatif ya tuh. Nah, itu kertasnya kan muatannya positif, sedangkan penggarisnya itu muatannya sudah negatif atau sudah berubah. Maka atau sehingga kertas-kertas kita tadi dikatakan itu bisa tertarik atau terangkat ya. Paham ya dari sini? Oke, lanjut. Nah, dan muatan listrik. Nah, listrik statis terjadi akibat adanya interaksi antar muatan listrik ya. Paham ya? Dan ada pengertian atom. Nah, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda ya yang tidak dapat dibagi lagi ya. Misalkan pada satu partikel kertas yang tersusun oleh banyak atom yang susunannya itu rapat dan teratur. Nah, meskipun tidak dapat dibagi lagi, atom dapat dibentuk dapat dibedakan bagian-bagian penyusunnya. Nah, atom itu disusun oleh inti atom ya, berupa proton yang bermuatan positif, kemudian elektron yang bermuatan negatif ya, dan neutron yang muatannya netral ya. Ingat ya, yang bisa pindah itu hanya elektron saja. Nah, elektron inilah itulah yang paling menentukan pada muatan listrik statis ini ya. Paham ya dari sini? Oke, coba lanjut ya. Nah, dan gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu ada sebuah balon yang ditiup kemudian digosokkan pada baju atau kulit atau kain, kemudian didekatkan ke rambut, ternyata rambutnya bisa tertarik. Kemudian juga percobaan yang lain itu ada sisir ya, dengan kertas kecil atau potongan kertas ya. Setelah situ digosokkan pada rambut atau kain, maka kertasnya itu bisa tertarik juga. Kemudian ada fenomena yang lain, itu ada terjadi pada petir. Nah, kembali ketika itu juga merupakan gejala listrik statis ya. Paham ya dari sini ya? Oke, lanjut. Dan cara memberikan muatan listrik pada benda ya. Misalnya ini ada penggaris plastik dan kain wol ya, yang mula-mulanya itu netral. Ketika kain wol digosokkan pada penggaris plastik, ternyata kedua benda itu tidak lagi netral ya. Penggaris plastik menjadi bermuatan positif, sedangkan yang kain wol itu bermuatan positif ya.
Mengapa demikian? Karena elektron dari kain dari kain wol itu berpindah ke penggaris plastik. Paham ya dari sini? Oke. Nah, ini contoh lain. Kaca dan kain sutra yang mula-mula itu juga netral. Nah, kain sutra itu digunakan untuk menggosok kaca selama beberapa saat. Ya, ternyata keduanya itu tidak lagi netral. Elektron dari kaca itu berpindah ke kain sutra sehingga kain sutra itu menjadi bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Ya, paham ya? Jadi itu pindah. Jadi kaca yang digosok dengan kain sutra maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca itu berpindah ke kain sutra. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak lanjut ya. Oke. Nah, kemudian interaksi antar dua muatan listrik sejenis. Ini ada dua ya. Yang pertama itu sejenis, yang kedua tak sejenis. Nah, kita bahas yang sejenis dulu. Di situ ada kaca yang bermuatan positif atau dua kaca yang sama-sama bermuatan positif. Kemudian didekatkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi? Ya, jelas tolak menolak. Karena apa? Muatan yang sejenis bila didekatkan itu jelas pasti saling tolak menolak, ya. Ya, ini yang tak sejenis. Itu ada plastik yang bermuatan negatif dengan kaca yang bermuatan positif. Kemudian didekatkan, maka hasilnya itu saling tarik menarik karena muatan yang tak sejenis bila didekatkan itu saling tarik menarik. Ya, paham ya dari sini? Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke elektroskop. Ya, elektroskop itu alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Ya, kemudian yang kedua itu mengetahui jenis muatan suatu benda. Ya, jadi fungsinya satu kedua. Mengetahui apa suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Kemudian yang kedua mengetahui jenis muatan suatu benda. Nah, di bawah itu ada gambar elektroskopnya. Elektroskop itu terdiri dari kepala elektroskop itu yang paling tersendiri, kemudian yang di dalam itu tengah-tengah itu kayak apa itu ya, besi apa itu ada, itu namanya konduktor. Kemudian yang tiga itu ada daun elektroskop, kemudian yang terakhir itu ada dinding kaca. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, kemudian prinsip kerja elektroskop, ya. Sebuah elektroskop yang netral, ya, maka daun elektroskopnya itu akan tertutup. Tapi ketika elektroskopnya itu ada muatannya atau bermuatan listrik, maka daun elektroskopnya itu akan terbuka seperti pada gambar di PPT tersebut, ya. Nah, ini ada contoh, ya. Sebuah elektroskop yang netral didekati atau diinduksi oleh benda yang bermuatan negatif, ya, elektron dari daun akan naik ke kepala sehingga daun elektroskopnya itu diinduksi ke benda yang berwarna positif. Nah, elektron dari daun itu akan naik ke kepala kan. Nah, sehingga daun elektroskopnya itu akan sama-sama bermuatan positif, ya, positif, sehingga itu akan terjadi tolak menolak dan sehingga daunnya itu
membuka, daun elektroskopnya itu membuka. Dan apabila jarimu kamu sentuhkan pada kepala elektroskopnya itu, pada gambar itu, ya ibaratnya maksudnya, maka elektron-elektron dari tubuhmu itu akan menuju ke elektroskop itu, dan agar sampai ke daun, sehingga daun-daun itu elektroskop kembali netral, maka daun elektroskopnya itu akan menutup. Ya, jadi kepala elektroskop itu disentuh dengan tangan, maka elektron dari bumi itu mengalir menuju, atau dari tubuh itu menuju elektroskop dan menentarkan daun elektroskop, maka daun elektroskopnya itu menutup. Ya, paham ya dari sini? Jadi jenis muatan benda yang terinduksi akan berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Ya, paham ya? Nah, dan pada gambar yang ada jarinya itu kan muatannya positif, diinduksi ke kepala itu ya, kepalanya, maka kepala tersebut itunya negatif tuh. Pada gambarnya itu kan muatannya itu negatif ya. Ketika yang menginduksi adalah bermuatan positif, nah maka kepala elektroskopnya itu juga bermuatan positif ya, paham ya? Oke, sebelum Bapak menyebutkan pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi pada pagi hari ini? Monggo silakan yang mau bertanya. Ayo, siapa yang mau tanya? Apa enggak? Oke, kalau ada, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan kesimpulan pada materi pada pagi hari ini, bahwasanya listrik statis itu artinya listrik tidak mengalir, karena statis itu pengertiannya itu diam. Nah, kemudian dalam video pembelajaran tadi atau video percobaan listrik tadi yang Bapak tayangkan tadi ya, video listrik statis sederhana pada penggaris plastik itu dengan intensitas kecil. Apabila penggaris plastiknya itu digosokkan ke buku itu, maka penggaris plastiknya itu kan akan menjadi bermuatan listrik negatif, karena elektron buku pindah ke penggaris plastik, sehingga kertas-kertas kecil yang ada pada video tadi itu dapat tertarik atau terangkat ya. Kemudian listrik statis terjadi akibat adanya muatan antar muatan listrik ya. Kemudian pengertian atom itu tadi, atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, di dalam inti atom itu terdapat nyusun, ada proton yang bermuatan positif, ada elektron yang bermuatan negatif, dan ada neutron yang bermuatan netral. Kemudian ada juga gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama tadi ada balon yang telah ditiup ya, kemudian digosokkan kepada kain ya, kemudian didekatkan pada kertas kecil, dan ternyata kertas kecilnya itu tertarik. Kemudian ada juga sisir dengan kertas kecil, maksudnya potongan-potongan kertas kecil. Jadi setelah sisinya digosokkan ke rambut atau ke kain dan didekatkan ke kertas kecilnya itu, kertas kecilnya bisa tertarik juga. Kemudian ada fenomena petir. Nah, itu juga merupakan gejala listrik statis ya. Kemudian lanjutnya ada interaksi, itu ada dua ya, ada yang sejenis, ada tidak sejenis. Yang sejenis itu saling tolak menolak, yang tidak sejenis itu
tarik menarik ya. Kemudian kemudian selanjutnya elektroskop. Nah, elektroskop pengertiannya atau fungsinya itu alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Kemudian yang kedua tadi mengetahui jenis muatan suatu benda. Kemudian di dalam elektroskop itu dari kepala elektroskop, kemudian daun elektroskop, dan dinding kaca. Dan prinsip kerja elektroskopnya itu pada saat elektroskop netral, maka daun elektroskopnya itu tertutup. Kemudian jika pada saat elektroskopnya itu bermuatan listrik, maka daun elektroskopnya itu akan membuka. Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi dari kalian semuanya. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kalau tidak, oke. Kalau nggak ada, buat kalian semuanya tetap rajin ya, tetap rajin belajar ya, semangat belajar, harus semangat belajar. Kemudian jangan kemana-mana, pokoknya harus belajar dan belajar supaya menjadi pintar. Oke ya, dan semoga cita-cita yang diharapkan itu bisa dicapai ya. Jangan lupa belajar di rumah, jangan kemana-mana, jangan bermain saja, maksudnya jangan main-main saja ya, harus belajar. Oke, semangat. Oke, sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, Bapak kelupaan untuk anak-anak nih. Bapak mempunyai tugas ya, maaf ya, Bapak sampai kelupaan. Nah, nih ada tugas buat kalian semuanya. Yang pertama, mengerjakan post-test. Kemudian yang kedua, menyajikan artikel tentang listrik statis. Jadi anak-anak tugasnya mengerjakan post-test, kemudian yang kedua menyajikan artikel tentang listrik statis. Jadi anak-anak mencari artikel tentang listrik statis bisa diakses melalui internet ya. Oke, maafkan Bapak kalau kelupaan ya. Mohon maaf. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.